Semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Mari kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita akan
akan turut bekerja mendatangkan kebaikan lepas kebaikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, mengucap syukur untuk anugerah yang Kau berikan buat kami sekalian. Dan kalau kami hari ini Tuhan mau bersama-sama bersuka cita sebab Engkau hidup dalam hidup kami, sebab hari ini hari yang telah dijadikan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang terbaik buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Tetap semangat dalam Tuhan, amin. Amin, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Yesus, Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sangat mengasihi kita sekalian, haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup kita, haleluya.
di tahun baru Imlek, di tahun baru buat setiap kita juga anugerah Allah tetap besar buat ibu saudara dan saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, mari siapkan pikiranmu, kita tujukan kepada Allah. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Setiap hidup kita tidak lepas dari pertolongan daripada Allah. Dan hari ini kita katakan, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas kami. Aku membutuhkan Tuhan mujizat hari ini Tuhan terjadi atas keluargaku. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, tetap nyatakan permohonanmu di dalam Tuhan. Mari kita datang di hadapan Allah, memohon perlindungan Tuhan, pertolongannya turun atas kita sekalian. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya.
hadapan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat butuhkan pertolongan-Mu. Kami Tuhan ingin mengalami keajaiban-Mu hari-hari ke hari. Ya Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, karena Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan atas segala waktu, Engkau Tuhan atas segala musim, Engkau Tuhan atas segala tahun. Maka Tuhan kami bersyukur bahwa sebagian besar dari umat-Mu yang merayakan tahun baru Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa mereka bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kami memuji dan mengagungkan nama-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus Engkau dipermuliakan. Tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sungguhnya kami adalah murid-murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya, mari kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Pertama-tama saya mengucapkan gong sifate sinian gule untuk sekalian yang merayakan tahun baru, dan kita bersyukur kepada Tuhan dengan doa ya, salam sejahtera bertambah menjadi kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Menikmati kebahagiaan sukacita di dalam Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang bulan Februari kita akan bersama-sama mengalami berkat Tuhan dengan tema dari gereja kita, yaitu Love God, Love People. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Saudara yang kasih Tuhan, saya mendapatkan pelajaran yang terbaik dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Saya ingin bacakan untuk kita sekalian. Hukum yang terutama, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat sebuah percakapan sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus dengan ahli Taurat, dan di mana ada juga orang-orang Saduki di dalam percakapan itu. Dan mereka menanyakan, mana sih hukum yang terutama dan yang paling utama? Dan Yesus menjelaskan bahwa hukum yang utama itu adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita bisa melihat bahwa ada hukum kasih Tuhan di sana. Hukum kasih Tuhan yang pertama dan terutama itu adalah mengasihi Tuhan. Loving God. Mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Kata segenap kehidupan kita itu diwakilkan dengan ekspresi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan akal budi, dengan kekuatan kita. Dan hukum kasih yang pertama-tama ini dijelaskan dalam Markus 12 ayat 30. Sedangkan hukum kasih Tuhan yang kedua adalah mengasihi sama. Dalam Markus 12 ayat 31 ditegaskan di sana, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sama. Dan mengasihi sama karena kita bisa juga karena kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Lalu ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini. Apa arti mengasihi Tuhan, mengasihi sama itu? Saya mendapatkan 3 kebenaran yang esensi atau mendasar dari bagian Markus 12 ayat 28-34 yang pertama, bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sama adalah hukum Tuhan bagi kita. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh Yesus dan merupakan jawaban lugas dari Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Markus 12 ayat 29. Bahkan kalau kita membaca sampai dengan ayat 31, di sana ada kata-kata kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ada kata mu. Ini menunjukkan di sana adalah kepada orang-orang yang sedang bercakap dengan Tuhan, yaitu ahli Taurat, orang Saduki, bahkan orang-orang yang mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus pada waktu itu. Jadi hukum ini bagi manusia, hukum ini bagi orang Israel pada waktu itu. Dan tentunya kalau kita mendengarkan hari ini, hukum mengasihi Tuhan, mengasihi sama adalah buat saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Hukum kasih Tuhan bukan untuk binatang dan tumbuhan, tapi buat kita. Di dalam Roma 58 menjelaskan dengan sangat lugas. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita saat kita masih berdosa, dan Kristus telah mati bagi kita. Jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Rupa-rupanya bahwa hukum kasih Tuhan itu bukan teori, tetapi praktek. Hukum kasih Tuhan itu tidak hanya bicara mengenai lip service, hanya basa-basi beneran. Tetapi hukum kasih Tuhan itu bicara mengenai perbuatan, tanda bukti nyata, karya nyata dari Yesus yang telah mati untuk saudara dan saya. Kalau kita bisa menyatakan bahwa mengapa kita mengasihi sama kita, oleh karena Tuhan sudah mengasihi kita, dan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita cuma-cuma, sehingga kita bisa bagikan cuma-cuma itu buat sesama kita. Tidak ada demonstrasi kasih yang lebih besar daripada salib. Jadi kasih Tuhan yang besar dinyatakan oleh karena salib. Saudara dan saya harus bersyukur mengenai hal ini. Inilah kasih dari Tuhan yang sangat nyata.
Oleh karena itu, mari kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena hukum ini hukum kasih bagi kita. Bilang dengan saudaranya, dengan temannya, dengan suami istrinya, kakak adiknya di sebelah kanan kiri, mari kita mengalami hukum kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengalami hukum kasih Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, arti mengasihi Tuhan, mengasihi sama bukan hanya ini adalah hukum kasih Tuhan bagi kita. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sama adalah hukum Tuhan yang lebih utama bagi kita. Di dalam Markus 12 ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi mengasihi Tuhan vertikal ke atas dan mengasihi sama horizontal itu adalah hukum yang lebih utama daripada yang kita belajar selama ini, dan itu hukum utama dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang Islam mendengar hal ini, mereka akan tertegun dan kaget luar biasa. Rupa-rupanya bahwa hukum-hukum Taurat yang mereka dengar dari imam, dari para nabi yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama, itu rupanya tidak utama dan lebih utama dibandingkan dengan hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Rupa-rupanya adat istiadat yang dimiliki oleh orang Israel itu suatu yang nomor sekian ya dibandingkan dengan hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga kita bisa memahami hal ini menjadi sesuatu yang nyata, yang hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa membenci orang ya. Di waktu yang sama kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Ya. Jadi artinya adalah kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kalau ada orang Kristen bilang, I love you Jesus with my heart. Saya mencintai engkau Yesus dengan segenap hati saya. Sementara dia lirik temannya sebelah kanan. Kalau dia mah mual, tahu mual? Bahasa Jerman, muak. Ya, jadi pingin muntah saja. Tidak bisa demikian. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, kita sedang mengasihi dengan kasih Tuhan. Kita diberikan kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Sehingga dengan kekuatan kasih Tuhan yang sama juga, kita bisa mengasihi sesama kita. Yesus pernah menjelaskan, ya, siapakah sang manusia itu? Lalu orang-orang Yahudi yang mendengarkan pengajarannya bingung. Ya, oleh karena Yesus memberikan sebuah parable atau perumpamaan dan contoh cerita ilustrasi. Ada seorang pedagang orang Yahudi lalu dibegal di tengah jalan dan semua barang dagangannya, keuangannya dirampok sampai dia dipukulin dan terluka di tengah jalan, terkapar dan tidak ada yang menolong. Lalu orang pertama yang menolong, siapakah sang manusia itu? Seorang imam yang berjubah, ya, akan melayani Allah di bait Allah. Tetapi dia hanya lihat orang yang terluka itu dan membiarkannya. Saya bisa menggambarkan bahwa imam ini mungkin takutlah nanti saya kena penurun darah. Karena apa? Karena untuk melayani Allah di bait Allah itu pakaiannya harus suci, harus bersih begitu, ya. Lalu orang yang kedua adalah orang Lewi. Dan orang Lewi adalah satu suku dari 12 suku Israel yang dikhususkan memang untuk melayani Tuhan. Mayoritas para imam itu berasal dari suku Lewi. Dan waktu dia melihat
satu sukunya orang Yahudi yang terluka, yang membutuhkan pertolongan, dia lewat begitu saja, dia takut. Mungkin saya bisa menggambarkan orang ini sedang tergesa-gesa karena jadwal waktunya untuk melayani di bait Allah pun sudah mepet, sehingga nggak sempat lagi menolong. Tetapi yang luar biasa, datanglah seorang Samaria yang notabene orang Samaria, orang Yahudi sudah 7 turunan, mereka bermusuhan. Tetapi luar biasa, murid-murid bingung, waduh sepertinya nggak ada nih sama manusia. Justru orang Samaria ini menolong orang Yahudi yang terluka, membawanya ke penginapan, lalu membayar penginapan, lalu mengobati orang ini sampai sembuh. Orang Samaria yang baik hati, karena punya kasih Tuhan dan dia mau mengasihi sesama. Bukankah Alkitab bilang, kasihlah sesama manusia, kasihlah dirimu sendiri, ya, dan kita mengasihi musuh kita. Sesungguhnya kita harus belajar mengenai hal ini, ya. Kalau kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, kalau kita punya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan dicegah untuk melakukan perbuatan jahat kepada sesama kita, sekalipun lukanya di sini, ya. Sekalipun seperti pahit hidup saya gara-gara orang itu, tetapi kita diberikan kekuatan yang baru untuk mengasihi sesama kita. Ada banyak orang mengatakan bahwa ya kita mengasihi orang tua kita sampai kita harus merawatnya, sekalipun sudah nggak ada, yang dirawat itu fotonya, kira-kira begitu. Saya ingin mengatakan sungguhnya kalau kita betul-betul memiliki kasih Tuhan, justru selama orang tua kita ada, kita harus mengasihinya, ya, kita harus mengasihinya. Bukannya orang sudah nggak ada baru kita bilang saya mengasihi orang tua saya mengasihi leluhur saya. Tidak seperti itu, ya. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga artinya adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sama, berarti kerajaan Allah sudah bersama dengan kita. Di dalam Markus 12 ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Yang Yesus sedang jelaskan bukan bicara mengenai the kingdom of God, itu adalah bangunan fisik. Seperti kalau kita memahami kerajaan-kerajaan, keraton-keraton yang ada di seantero Nusantara Indonesia, misalnya Keraton Yogyakarta, misalnya Keraton Cirebon, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten misalnya, ya, atau Kesultanan Aceh. Bukan itu yang dimaksud, tetapi Allah yang sudah datang dan Allah memimpin, Allah berdaulat membimbing kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus mengajarkan doanya kepada murid-muridnya dengan mengatakan, biarlah kerajaanmu datang di bumi, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan ini jelas berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama, kita sudah ada dalam bagian kerajaan Allah. Dan kita menjadi orang-orang, oh benar, orang ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Orang ini sudah mengenal Tuhan. Orang ini sudah hidup dibimbing oleh Tuhan. Dan menjadi kerinduan kita bersama-sama dengan terus menghidupi hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita akan melihat pemulihan hidup terjadi pada orang-orang yang kita kasihi. Inilah yang menjadi misi
mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Bukan hanya mengasihi manusia dan menyelamatkannya, supaya kita pun belajar menjadi follower, pengikut Yesus yang mengasihi sama kita, sehingga ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kasus Omikron yang mulai menanjak lagi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mengontrol dan mengendalikan situasi yang ada. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, sekalipun mengizinkannya itu datang dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita, tetap semangat, dan kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Biarlah kita belajar hari ini mengasihi Tuhan, mengasah. Itu hukum kasih untuk saya. Itu hukum yang lebih utama dalam kehidupan saya. Dan itu menjadi sesuatu gambaran bahwa saya sudah bersama dalam kerajaan Allah. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian pada hari. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sesaat sebelum kita bersama masuk dalam sakramen perjamuan kudus hari ini, kiranya kita akan bersama-sama menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sama, menjadi gaya hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami hari ini. Kiranya kami akan belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Engkau ajarkan kami, bimbing kami, beri kekuatan, kemampuan untuk mengasihi sama kami. Mengasihi sama kami bukan karena orang itu baik kepada kami, bukan karena dia saudara kami, keluarga, kerabat kami, sahabat kami. Bahkan orang-orang yang membenci kami, ajar kami mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biar kiranya Tuhan tolong kami dari hari ke hari, dimampukan untuk menjadi pemenang di atas hukum kasih Tuhan ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Biar kita datang kepada Tuhan. Apakah perjamuan kudus itu? Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan oleh gereja sidang jemaat Allah minimal 1 bulan 1 kali. Dan dengan tujuan untuk mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa harus menggunakan roti dan anggur? Oleh karena roti itu melambangkan tubuh Yesus yang terluka menderita di atas kayu salib, dan anggur itu melambangkan darah Yesus yang dicurahkan. Tubuhnya yang menderita, yang terluka, dan darahnya yang kudus. Tubuhnya menjadi korban atas pengampunan dosa dalam kehidupan kita, dan darahnya yang kudus menyucikan kehidupan kita. Haleluya. Siapakah yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama, orang itu sudah percaya kepada Tuhan, dan orang itu sudah memahami tujuan dari perjamuan kudus dan berkomitmen hidup baru di dalam Tuhan. Biarlah kita akan sama-sama kembali datang kepada Tuhan. Nanti saya memanggil
dua hamba Tuhan, Bapak Rusdi dan Bapak Amin datang dan melayani kita dalam perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sekali lagi berdoa. Ambil waktu yang terbaik untuk saat teduh kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan doa pribadimu hari ini. Kita belajar mengobati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dengan doa, ya Tuhan, ampunilah dosaku, layakkan aku, sucikan kehidupanku, supaya aku dilayakkan minum anggur dan makan roti dari perjamuan ini. Sehingga perjamuan kudus hari ini akan mendatangkan berkat untuk kehidupan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Biar Tuhan berkati kami dengan roti dan anggurnya akan makan dan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh umat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, bahkan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, biar roti dan anggur akan menjadi sarana mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga ketika makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, setiap tubuh yang menderita, setiap orang percaya yang mengalami sakit, oleh bilur dari Yesus akan disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 6 Februari 2022, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kulihat kasih-Mu, Kau menderita Haleluya, angkat roti dengan tangan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang menderita terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus yang telah memuduskan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan, sehingga kita akan mengambil keputusan mengasihi Tuhan dan mengasihi sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, berjuang untuk padaku hidupku. Di rumah masing-masing, mari kita angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu bersama dengan umat Tuhan mengangkat tangan hari ini. Ya Tuhan, kami sangat percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Engkau Tuhan. Sehingga hari ini kami ingin belajar mengambil keputusan mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tuhan, bimbing kami. Tuhan, beri kekuatan ya Tuhan. Kalau seorang manusia mengandalkan kekuatan diri kami nggak mampu. Mengasihi kami yang acap kali membenci diri kami, memusuhi diri kami, menyakiti kami. Tetapi dengan kasih-Mu yang besar ya Tuhan, kami akan dimampukan menjadi pemenang dalam hukum kasih Tuhan ini. Dan Tuhan, kami mengatakan tanda kami menerima berkat daripada-Mu. Berkat Tuhan datang kepada kami sekalian. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Berkat Tuhan datang dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Damai sejahtera dari Allah melampaui pikiran manusia memenuhi hidup kami. Kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kesejahteraan datang kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kehidupan kami. Dan seraya berdoa menyerahkan, kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, saat kami mengatakan tanda menyerahkan kehidupan kami, maka Tuhan akan menurunkan tangannya, menjamah setiap yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Bilur darah-Mu yang berkuasa memulihkan. Kalau ada yang berbeban berat, mengalami pergumulan, memiliki persoalan masalah, Tuhan angkat tangan-Mu turun dan menolong kami sekalian, memberikan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat
beribadah dan bersuka cita hari ini. Dan kita terus berdoa juga buat saudara kita. Beberapa di antara mereka mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang harus menjadi sesuatu yang kita rasakan bersama, ya, sehingga kita bisa ungkapkan perhatian kita buat teman-teman kita, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tentunya sekali lagi bahwa dengan merebaknya Omikron, ya, varian baru setelah Delta kemarin, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan tolong dan segera akan melewati hal ini, ya. Jadi oleh karena itu saya selalu gembala ingin memberikan nasihat, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan, ya, baik di rumah, di mana saja kita berada, ya, kebersihan dan kesehatan tubuh juga itu penting sekali, ya, dan memanage waktu untuk istirahat yang cukup, dan juga tentunya vitamin, ya, perlu dikonsumsi, bisa vitamin yang alami, sayur-mayur, buah-buahan maupun vitamin obat, ya, seperti itu. Jadi biarlah Tuhan akan tolong dan campur tangan, ya. Jadi termasuk Ibu Ririn yang sebagainya sudah latihan kemarin, ya, di WL, dan akhirnya mendadak sampaikan bahwa rasanya tubuhnya nggak kuat itu mengalami demam, dan sehingga Ibu Ayang harus menghentikan, ya, hari ini. Dan biarlah Tuhan akan tolong semuanya dalam hal ini, ya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya. Jadi yang pertama yang perlu dijaga adalah iman, ya. Iman itu tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua imun tubuh kita, ya. Jadi seperti itu, Bu sekalian, ya. Nah, kegiatan kita sepekan ini selama hari Selasa sampai dengan Kamis 8 sampai 10 Februari adalah komunitas pastoral online. Jadi ada komunikasi secara online, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada visitasi kunjungan secara onsite, ya, tapi terbatas. Hari Jumat kita jam 8 tanggal 11 Februari ada malam puji doa onsite di gereja, ya, dengan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi di masih minggu Imlek, ya, ada waktu untuk beranjang sana beranjang sini, artinya kunjungan keluarga, silakan saling mendoakan, saling menguatkan iman. Doa gembala sidang supaya Tuhan memberkati saudara menjadi saksi dan terang bagi keluarga. Ini waktu yang terbaik mengekspresikan mengasihi selama orang itu masih hidup. Amin. Nah, gitu, jangan dibalik. Kalau orangnya sudah nggak ada, bilangnya mengasihi. Nah, itu terbalik. Jadi pada raya minggu depan tanggal 13 kita kedatangan pengkhotbah tamu Bapak Pendeta Harapan Pane, dan semua yang melayani sudah ada di WhatsApp jemaat secara digital yang dibagikan di grup, ya, gereja. Kalau ada Bapak Ibu yang belum masuk di grup, nanti admin akan masukkan, ya, tentunya serahkan nomor handphonenya. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu ini. Ada Ibu Febiani, ada Ibu Iwit, ada siapa lagi kira-kira, ya, kadang-kadang gembala ini suka lupa. Ibu Taningsi, ya, Pak Rusdi kenapa, ya, pura-pura lupa, ya. Teman hidup di sampingnya. Jadi selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun, ya. Ya, Ibu Taningsi, Ibu Iwit, Ibu Febiani, ya. Tuhan memberkati yang lainnya minggu depan seperti ini, ya. Seperti itu. Jadi ada yang tanggal 8, ada tanggal 9, ya. Nah, puji Tuhan, hari ini nanti kita ditraktir, ya, oleh teman-teman ulang tahun. Setelah ibadah kita akan makan bersama di bawah, ya. Jadi Bapak sekalian nikmati perjamuan makan kita bersama dengan bercanda, dengan ngobrol atau yang lain, ya. Tapi tetap jaga jarak. Ya, jaga jaraknya gimana? Ya, diatur masing-masing, ya. Jadi seperti itu.
Biar kiranya Tuhan akan berkati kita. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan. Komitmen kita setiap minggu pertama kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat dari Tuhan, ya. Jadi yang mulai akan mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan paun dan sebagainya, kita nanti akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati, ya. Dan yang berhalang hadir bisa mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Nomornya 00230994494, ya. Jadi bisa dilaksanakan dengan baik semua pelayanan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah ibadah ini selesai, ya, Bapak Ibu tidak perlu berdesak-desakan turun ke bawah, ya. Jadi dahulukan yang harus didahulukan. Bapak Ibu tahu tentunya, ya. Jadi saya akan meminta supaya Bapak Chon Moy yang terlebih dahulu di depan, ya, yang lainnya mengikuti sesuai dengan urutan apa itu. Ya, seperti itu, ya. Nanti Bapak Chon Moy akan didampingi oleh salah satu saudara oleh urutan yang lain. Nah, sesampai di bawah, setelah di tangga ada pohon pengharapan di sana, ya. Ada pohon pengharapan, dan berdoalah kepada sumber pengharapan, namanya Tuhan Yesus. Setelah doa, minggu wes lalu tarik satu ampo. Jadi caranya adalah amponya yang ditarik. Ya, amponya yang ditarik, bukan pohonnya, ya. Jadi amplopnya itu yang ditarik, ya. Dan sebelum menarik itu berdoa dulu kan kepada sumber pengharapan, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, baru lihat pohon pengharapannya, ya. Kalau yang belum foto harusnya foto tadi, ya, keluarga atau pribadi, ya, seperti itu. Nah, jadi setelah lihat dipastikan, karena ini peraturan dari panitia, ya, setelah dipegang langsung tarik. Tidak boleh sudah memegang amplop ganti amplop lain, ya. Dan perhatikan baik-baik, jangan tertipu dengan amplop yang sepertinya terlihat dikasih mata tebal. Wah, ini sepertinya duitnya banyak nih. Jangan, sebab justru yang tipis itu yang bisa menggoda, ya. Jadi ada amplop uang, ada voucher makan. Wah, tepuk tangan. Ada voucher makan, ya. Makanya buat 2 orang lagi sekalian, ya. Terima kasih oleh karena itu, ini merupakan sumbangsi dari jemaat, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jemaat yang memberikan sumbangsi. Terima kasih, dan kita berdoa Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Jadi itu Bapak sekalian, jadi semua Bapak Ibu termasuk anak-anak yang termasuk bayi tarik amplop hari ini, ya. 1 orang 1 amplop. Nah, gitu, ya. Dan nanti kalau sisa tetap akan dipasang buat saudara kita yang belum datang, ya, hari ini. Biarlah mereka akan tarik amplop minggu depan dan seterusnya, ya, sampai Tuhan datang. Sampai Februari. Tapi Februari aja, ya. Marilah kita akan berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. 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 Segala pujian hormat bagi Tuhan hari ini. Kayak bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, seraya kami berdoa bersyukur untuk segala berkat dari Tuhan. Keselamatan itu berkat yang terbesar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat rohani dan jasmani. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa, juga berkat keuangan, hasil pekerjaan, bisnis, apapun usaha yang dilakukan, dan Tuhan sudah membuatnya berhasil. Jikalau persepuluhan akan dikumpulkan, persembahan permohonan diakoni, apapun juga persembahan akan dikumpulkan, mulai minggu pertama, kedua, ketiga, seterusnya, Tuhan akan memberkati. Kalau ada umatku yang sedang menghadapi pergumulan di bidang keuangan, tapi mereka belajar untuk mengembalikan miliknya Tuhan,
Firstborn itu Tuhan memberkati, mengadakan terobosan, dan kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencubit dan memberkatinya ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia tercinta, Banten, Tangerang. Kami berdoa hujan pertobatan, hujan kesabaran turun, jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Ya Tuhan, menyerahkan untuk situasi pandemi. Biar Tuhan pada minggu ini akan turun dan normal kembali. Kami berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan makan bersama. Kuduskan dan sucikan makan minuman yang ada, sehingga akan menambah kekuatan kesehatan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama mengekspresikan kasih dengan meneguhkan iman dalam situasi hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan, dan Tuhan menyertai kami hingga tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat Allah dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang dari anak Allah Yesus Kristus namanya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.